Terminal Guntur di Garut, yang seharusnya menjadi tempat perhentian dan persinggahan yang ramai, justru berubah menjadi sarang ketakutan. Di setiap sudut, wajah-wajah resah para sopir angkot, pedagang kaki lima, dan penumpang selalu terlihat. Mereka bukan takut akan perjalanan jauh atau harga dagangan yang naik, melainkan kepada sekelompok preman yang menguasai terminal ini. Geng yang dipimpin oleh Asep Ganas, lelaki bertubuh kekar dengan tato ular melilit lengannya, tak segan-segan menggunakan kekerasan terhadap siapapun yang berani melawan. Setiap pagi, sebelum angkot pertama berangkat, para preman sudah berkeliaran, menarik pungutan liar dari para sopir. Jika ada yang menolak, bogem mentah jadi jawabannya. Begitu pula dengan para pedagang, yang tidak mau membayar upeti, dagangannya diobrak-abrik. Tak ada tempat mengadu, polisi jarang datang, dan kalaupun datang, Asep Ganas selalu punya cara untuk menyuap mereka. Terminal ini adalah kerajaannya, dan dia adalah rajanya. Suatu hari, seorang pedagang gorengan bernama Pak Ujang berani menolak membayar pungli. "Saya cuma jualan kecil-kecilan, Kang. Tolonglah, jangan ambil dagangan saya," pintanya dengan suara bergetar. Namun, Asep Ganas hanya tertawa kasar. Dengan sekali tebas, dia menumpahkan seluruh dagangan Pak Ujang ke tanah. "Kalau nggak mau bayar, anggap aja ini pajaknya," ujarnya dingin, lalu menginjak-injak gorengan itu dengan sepatunya yang kotor. Pak Ujang hanya bisa menangis, memunguti gorengan yang kini bercampur tanah dan debu. Tak jauh dari situ, seorang wanita tua berkerudung lusuh menyaksikan semuanya. Matanya yang tajam, penuh keriput, memandang tajam ke arah Asep Ganas dan anak buahnya. Ia menggenggam botol jamu dalam genggamannya dengan erat. Wanita tua itu adalah Maksarni, seorang nenek yang baru saja datang ke terminal untuk berjualan jamu. Tak ada yang mengenalnya, tak ada yang tahu dari mana asalnya. Namun, tatapan matanya seakan menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan biasa. Hari semakin larut, namun teror para preman tak berhenti. Kali ini seorang pemuda yang hendak pulang ke kampungnya dicegat oleh anak buah Asep. "Mana uang keamanan? Kalau nggak ada, nggak usah naik angkot," bentak salah satu preman sambil menarik tas si pemuda. Sang pemuda hanya bisa menggeleng, air matanya menggenang, takut kehilangan barang satu-satunya yang ia miliki. Warga sekitar hanya bisa menyaksikan dalam diam. Tak ada yang berani menolong. Tepat saat itu, Maksarni melangkah mendekat. Gerakannya lambat, tetapi ada sesuatu yang ganjil pada dirinya. "Cucu saya, jangan ganggu dia," ucapnya pelan, tapi suaranya bergema seolah berasal dari tempat yang jauh. Preman-preman itu menoleh dan tertawa. "Nenek tua ini ngelindur apa gimana?" Salah satu dari mereka mencemooh. Asep Ganas yang sedang duduk santai menonton kejadian itu dengan senyum meremehkan. Namun, ada sesuatu dalam tatapan Maksarni yang membuat udara seakan menjadi lebih dingin. Angin yang tadi tenang tiba-tiba bertiup lebih kencang, membuat debu di terminal berputar-putar di sekeliling mereka. Langit yang tadinya terang mulai mendung, seolah merasakan kemarahan yang mulai bangkit. Para preman masih tertawa, tapi beberapa di antara mereka mulai merasakan bulu kuduk berdiri. Maksarni menatap Asep Ganas dalam-dalam. "Kamu pikir dunia ini bisa kau kuasai selamanya, nak?" Suaranya tenang, namun ada sesuatu di baliknya yang membuat jantung siapapun yang mendengar berdegup lebih cepat. Asep Ganas mengangkat alis, tidak menyadari bahwa hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya, awal dari mimpi buruk yang akan menghantui seluruh terminal Guntur. Asep Ganas menyeringai, menatap Maksarni dengan tatapan meremehkan. "Dengar, Nek, ini terminal gue. Kalau lo nggak mau urusan lo jadi panjang, mending pergi sebelum gue kehilangan kesabaran," katanya dengan suara berat dan penuh ancaman. Anak buahnya tertawa, menyoraki sang nenek seperti sedang menonton lelucon murahan. Tapi Maksarni tetap berdiri tegak, wajahnya tanpa ekspresi, hanya menatap Asep dengan mata yang seolah bisa menembus ke dalam jiwanya. Maksarni perlahan membuka botol jamunya, mengangkatnya ke mulut, lalu meneguk cairan hitam pekat itu dalam sekali tegukan. Beberapa preman menyeringai jijik, mengira itu hanya jamu pahit biasa. Namun, seketika udara di sekitar mereka berubah. Angin yang tadi bertiup ringan kini semakin kencang, membuat debu dan daun-daun kering berputar di sekitar Maksarni. Para penumpang yang tadinya tak peduli mulai menoleh, merasakan sesuatu yang ganjil merambat ke dalam hati mereka. Seorang preman bernama Joni melangkah maju, merasa geli melihat seorang nenek menantang bosnya. "Udah,
"Nek, kalau mau cari mati jangan di sini," katanya sambil mengulurkan tangan untuk mendorong Maksarni. Namun, saat tangannya menyentuh bahu nenek itu, sesuatu yang dingin menjalar dari ujung jari hingga ke lengannya. Matanya melebar, tubuhnya tiba-tiba gemetar hebat. Ia mundur selangkah, lalu jatuh tersungkur, tubuhnya menggigil tanpa sebab. Asep ganas mengerutkan kening, merasa ada yang tidak beres. "Johnny, apaan sih lo?" bentaknya. Johnny hanya menggeleng dengan wajah ketakutan, bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak bisa. Maksarni tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan perlahan menuju gerobaknya yang terparkir di sudut terminal. "Aku cuma pedagang jamu, Nak. Jangan ganggu orang yang tak bersalah," katanya lirih. Tapi Asep ganas bukan tipe orang yang mau diatur oleh seorang nenek tua. Amarahnya mulai naik. Dengan gerakan cepat, ia meraih botol jamu dari tangan Maksarni dan membantingnya ke tanah. Botol itu pecah, cairan hitamnya meresap ke tanah seperti darah. "Gue nggak suka orang sok suci di tempat gue," teriaknya. Wajahnya merah padam, pembuluh darah di pelipisnya berdenyut. Maksarni tak bereaksi, hanya menatap pecahan botol jamunya dengan tenang. Namun, di sekelilingnya, udara semakin terasa berat. Para preman yang berdiri di dekatnya mulai merasa dada mereka sesak, seolah udara yang mereka hirup berubah menjadi sesuatu yang lebih kental dan menekan. Seorang ibu tua di sudut terminal berbisik ketakutan, "Astagfirullah, ini bukan nenek biasa." Tiba-tiba, tanpa ada yang menyentuhnya, lampu-lampu di terminal mulai berkelip-kelip, seolah ada gangguan listrik. Suara gemuruh halus terdengar dari kejauhan, seperti ada badai yang mendekat. Beberapa burung yang bertengger di tiang listrik tiba-tiba terbang serentak, menambah kesan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Para penumpang mulai bergerak menjauh, merasakan hawa dingin yang tiba-tiba menyelimuti terminal. Asep ganas mencoba tetap tenang, tetapi ada sesuatu dalam hatinya yang mulai bergetar. Dia pernah menghadapi banyak orang, sopir, pedagang, bahkan polisi yang mencoba melawannya, tapi tidak pernah dia merasa terancam seperti ini. Maksarni menatapnya dalam-dalam, lalu tersenyum samar. "Kamu pikir kamu kuat, Nak? Kamu belum tahu apa-apa." Suaranya begitu pelan, tapi entah bagaimana terdengar jelas di telinga Asep. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Asep ganas merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketakutan. Asep ganas menggertakkan giginya, jantungnya masih berdebar tak menentu, tetapi gengsinya sebagai penguasa terminal tak boleh runtuh di hadapan anak buahnya. Ia mengembalikan sorot matanya yang tajam, menatap Maksarni dengan penuh amarah. "Dengar, Nek, gue nggak peduli lo siapa, tapi di tempat ini, gue yang berkuasa. Lo cuma nenek renta yang jualan jamu busuk, jangan sok hebat di sini." Bentaknya, berusaha menutupi ketakutannya sendiri. Para preman lain mulai bersorak, mencoba mengembalikan keberanian mereka yang sempat goyah. Salah satu dari mereka, si Rojak, melangkah mendekat, menyeringai kejam. "Ayo kita kasih pelajaran, Bang. Biar nenek ini tahu siapa yang berkuasa di sini," ucapnya. Tanpa aba-aba, Rojak merampas keranjang jamu Maksarni dan menendangnya hingga botol-botol jamu pecah berhamburan di tanah. Cairan hitam pekat merembes ke aspal terminal, mengeluarkan bau khas yang aneh, bau tanah basah bercampur aroma logam yang menusuk hidung. Maksarni masih diam, tidak bereaksi. Wajahnya tetap datar, seolah tidak terganggu oleh penghancuran barang dagangannya. Hal itu justru membuat preman-preman semakin kesal. "Wah, nenek ini keras kepala juga, iya," kata Ujang, salah satu anak buah Asep, sebelum menendang gerobak Maksarni hingga terbalik. Semua barang dagangannya berserakan, botol-botol yang masih utuh berguling-guling di tanah. Warga yang melihat hanya bisa menahan napas, ngeri sekaligus iba, tapi tak ada yang berani melawan. Namun, tepat saat mereka tertawa puas, sesuatu yang aneh terjadi. Angin yang tadinya bertiup biasa mendadak berhenti. Terminal yang sebelumnya ramai dengan suara kendaraan dan teriakan calo tiba-tiba menjadi hening. Bahkan burung-burung yang biasa bertengger di tiang listrik kini menghilang, seolah melarikan diri dari sesuatu yang tak kasat mata. Suasana berubah dingin, menusuk hingga ke tulang. Para preman yang tadinya tertawa mulai merasa ada yang tidak beres. Asep ganas menoleh ke kanan dan kiri, mencoba mencari asal perubahan suasana ini. Tapi ketika ia kembali menatap Maksarni, jantungnya seakan berhenti berdetak. Nenek itu masih berdiri di tempat yang sama,
Tapi matanya kini tampak berkilat dengan cahaya aneh. Kedua bola matanya yang semula biasa kini seolah memancarkan sinar keemasan redup, seperti bara api yang menyala dalam kegelapan. Tahukah kalian, suara Maksarni terdengar lebih dalam dari sebelumnya, bergema di telinga setiap orang yang ada di situ, ada harga yang harus dibayar untuk kesombongan. Nada suaranya tenang, tetapi mengandung kekuatan yang membuat bulu kuduk berdiri. Rojak, yang tadi paling berani, tiba-tiba merasa tubuhnya kaku. Ia ingin bergerak, tetapi seluruh persendiannya terasa berat, seperti ada beban tak terlihat yang menghimpitnya. "Bang, gue kenapa ini?" Suaranya bergetar, wajahnya pucat pasi. Tak lama, dari hidung dan telinganya mulai mengalir darah segar. Ia jatuh berlutut, tangannya mencengkeram dadanya yang terasa seperti diremas oleh sesuatu yang tak kasat mata. Para preman lain mulai panik. Mereka melangkah mundur, saling berbisik ketakutan. Bahkan Asep Ganas, yang selama ini tak kenal takut, kini mulai merasa ada yang benar-benar salah. Maksarni perlahan melangkah maju, setiap jejak kakinya terasa seperti dentuman genta kematian di telinga para preman. Dengan suara lirih namun menggema, ia berbisik, "Kalian menumpahkan jamu ini, kalian telah menodai sesuatu yang tak boleh disentuh sembarangan." Asep Ganas mencoba tetap tenang, tetapi instingnya mengatakan satu hal yang pasti, mereka baru saja membangunkan sesuatu yang tidak seharusnya mereka ganggu. Dan kini, mereka harus menghadapi akibatnya. Rojak terbatuk keras, darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Matanya membelalak, tubuhnya bergetar tanpa kendali. Ia ingin berteriak, ingin berlari, tetapi kakinya seakan tertanam di tanah. Wajahnya yang tadinya garang kini penuh ketakutan. "Bang, tolong," suaranya parau, nyaris tak terdengar. Asep Ganas hanya bisa menatap dengan rahang mengatup rapat. Ini bukan hal yang bisa dijelaskan dengan akal sehat. Para preman lainnya mulai mundur perlahan, merasakan hawa aneh yang merayap di tubuh mereka. Terminal, yang biasanya riuh kini sunyi, seolah semua suara di dunia tersedot ke dalam kehampaan. Angin dingin berembus, menusuk hingga ke sumsum tulang. Warga yang menyaksikan dari kejauhan semakin merapatkan diri, takut terkena imbas dari sesuatu yang tengah terjadi. Maksarni menatap Rojak yang masih tersungkur di tanah. Dengan gerakan pelan, ia mengangkat satu tangannya, lalu mengayunkannya ke depan seperti mengusir lalat. Tanpa menyentuhnya, tubuh Rojak tiba-tiba terlempar ke belakang sejauh 3 meter, menghantam sebuah gerobak kosong hingga roboh. Orang-orang yang melihat kejadian itu menahan napas. Ini bukan pukulan biasa, ini bukan kejadian biasa. Sesuatu yang tak kasat mata sedang bekerja. Asep Ganas mengepalkan tinjunya, berusaha menepis ketakutan yang merayap di benaknya. "Apa-apaan ini? Lo cuma nenek tua sialan. Nggak ada yang bisa nakut-nakutin gue di sini," teriaknya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanya tipuan. Tapi tubuhnya berkata lain. Bulir-bulir keringat dingin mulai muncul di dahinya, jantungnya berdebar lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba, dari arah jamu yang tumpah di tanah, terdengar suara aneh, seperti desisan ular bercampur bisikan samar. Beberapa preman melirik ke bawah dan langsung melangkah mundur dengan wajah pucat pasi. Dari cairan hitam yang merembes di aspal, muncul uap tipis berwarna kelabu. Uap itu tidak menguap ke atas seperti asap biasa, melainkan merayap di tanah, bergerak seperti memiliki nyawa sendiri. "Bang, kita pergi aja, ini nggak benar," bisik salah satu preman dengan suara gemetar. Tapi Asep Ganas masih mencoba mempertahankan wibawanya. "Diam lu semua, jangan kasih muka sama nenek gila ini," bentaknya, meskipun dalam hati ia tahu bahwa situasi ini di luar kendali. Maksarni menghela napas panjang, lalu menatap Asep dengan sorot mata yang begitu dalam, seolah melihat seluruh masa lalunya. "Kau pikir kekuatan hanya milik orang yang berotot? Kau pikir keberanian hanya milik mereka yang tak kenal takut? Kau salah, nak," ucapnya lirih, tapi suaranya bergema di sekeliling terminal. Lalu tiba-tiba, BRUK, Rojak yang tadi pingsan tersentak bangun dengan mata melotot. Tapi ada yang salah, matanya kini sepenuhnya hitam, seperti lubang tak berdasar. Bibirnya bergetar, lalu ia mulai tertawa, bukan tawa manusia, tetapi tawa yang terdengar seperti berasal dari sesuatu yang jauh lebih tua dan lebih menyeramkan. Asep Ganas dan anak buahnya merinding. Mereka baru sadar, mereka telah melakukan kesalahan besar. Dan Maksarni belum selesai. Rojak bangkit perlahan dari tanah,
tubuhnya gemetar seperti orang yang baru tersadar dari mimpi buruk. Tapi ada yang aneh, bola matanya kini sepenuhnya hitam, tanpa bagian putih sedikit pun. Bibirnya bergerak pelan, lalu dari mulutnya keluar suara tawa yang dingin dan tak manusiawi. Preman-preman lain, yang biasanya tak gentar menghadapi siapapun, kini melangkah mundur ketakutan. Bahkan Asep Ganas pun merasakan sesuatu yang asing mengalir dalam tubuhnya, sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, teror. Maksarni masih berdiri di tempatnya, tatapannya tajam seperti sedang menilai sesuatu yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Kalian menumpahkan sesuatu yang seharusnya tidak boleh disentuh, ucapnya pelan, tapi suaranya menggema di seluruh terminal. Dan kini, kau telah menjadi wadah bagi sesuatu yang telah lama tertidur. Tiba-tiba, Rojak mengangkat tangannya sendiri, lalu mencengkeram lehernya seperti sedang dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Matanya yang hitam melotot, napasnya tersengal. Tolong, ada sesuatu di dalam kepalaku. Jeritnya, tetapi suaranya terdengar lebih dalam, seperti ada dua suara berbicara bersamaan, suara Rojak dan suara sesuatu yang lain. Tubuhnya bergerak tak terkendali, kejang-kejang, lalu tiba-tiba ia tertawa keras lagi. Asep Ganas melangkah maju, mencoba tetap tegar. Hei, Rojak, apaan sih lo? Jangan bercanda, bentaknya. Tapi saat ia mencoba meraih bahu Rojak, tubuh anak buahnya itu berbalik dengan gerakan yang terlalu cepat untuk manusia biasa. Wajahnya kini menghadap langsung ke Asep, dan dari mulutnya keluar suara berbisik. Asep, kamu pikir kamu bisa berkuasa selamanya? Darah Asep seakan membeku. Suara itu bukan suara Rojak, itu suara sesuatu yang jauh lebih tua, lebih dalam, lebih mengerikan. Sesuatu yang seakan mengenalnya lebih dari siapapun. Seketika, Asep melepas genggamannya dan mundur beberapa langkah. Apa-apaan ini? Jeritnya, kini benar-benar kehilangan kendali. Maksarni menghela napas panjang. Kalian telah membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup, katanya. Dan sekarang, sesuatu telah masuk. Ia menatap Rojak dengan penuh iba, seolah tahu bahwa pemuda itu kini bukan lagi dirinya sendiri. Tapi masih ada harapan, jika kalian mau tunduk dan memohon ampun. Namun, Asep Ganas masih terlalu congkak untuk mengakui ketakutannya. Omong kosong, ini cuma trik murahan. Gue nggak takut sama lo ataupun setan lo. Teriaknya, meskipun suaranya bergetar. Ia menoleh ke anak buahnya yang lain. Hajar nenek ini, dia cuma orang tua sialan. Namun, tak ada satupun preman yang berani bergerak. Mereka semua terpaku pada satu pemandangan yang membuat nyali mereka runtuh. Rojak, yang kini sudah tidak sepenuhnya manusia lagi, tertawa pelan, lalu memutar kepalanya 180 derajat dengan bunyi krek yang menyeramkan. Tawa itu semakin keras, semakin menusuk, hingga bergema ke seluruh terminal. Warga yang menyaksikan dari kejauhan berteriak ketakutan dan mulai berlarian. Maksarni menghela napas sekali lagi, kali ini lebih dalam. Baiklah, gumamnya, sambil menggulung lengan bajunya. Kalau kalian masih keras kepala, aku tak punya pilihan lain. Kalian akan melihat sendiri, kenapa mereka dulu memanggilku Rawa Rontek. Suara tawa Rojak menggema di seluruh terminal, semakin nyaring, semakin menyeramkan. Mata hitamnya bersinar dalam gelap, tubuhnya bergerak dengan cara yang tak wajar, seperti tulangnya bukan lagi milik manusia. Preman-preman lain semakin ketakutan. Beberapa di antara mereka mulai berlari meninggalkan tempat itu. Namun, Asep Ganas masih berdiri di sana, tangannya mengepal meskipun keringat dingin mengalir di pelipisnya. Maksarni tetap tenang, tatapannya tertuju pada Rojak, tetapi kali ini ada sesuatu yang berubah. Tubuhnya yang tua tampak lebih tegap, aura di sekelilingnya berpendar samar. Kau bukan Rojak lagi, katanya pelan. Kau adalah sesuatu yang seharusnya tetap terkubur di tanah. Tiba-tiba, Rojak bergerak. Dengan kecepatan yang tak manusiawi, ia melompat ke arah Maksarni, kukunya yang kini lebih panjang mencakar udara. Semua orang yang melihat menjerit, mengira nenek itu akan binasa dalam sekejap. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi, begitu Rojak hampir menyentuh Maksarni, tubuh nenek itu menguap, berubah menjadi kabut tipis yang seketika menyelimuti sekelilingnya. Rojak jatuh ke tanah dengan suara keras, menggeram seperti binatang buas. Ia mengangkat kepalanya dengan mata penuh amarah, mencari di mana nenek itu berada. Namun, yang terlihat hanyalah kabut keperakan yang perlahan-lahan berkumpul kembali, membentuk sosok Maksarni di tempat lain. Para penonton tercengang. Ini bukan lagi sekadar klinik,
ini sesuatu yang berada di luar nalar manusia. Maksarni menatap Asep Ganas yang kini mulai kehilangan kata-kata. Kalian ingin tahu kenapa aku tetap hidup selama ini? Tanyanya dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya. Karena aku adalah Rawa Rontek, ilmu yang tak bisa mati, ilmu yang tak bisa dilawan oleh manusia biasa. Asep mundur, setapak, tapi mulutnya masih berusaha menyangkal. Bohong, semua ini cuma trik, nggak ada manusia yang bisa kayak gitu, teriaknya. Namun, ia tahu, apa yang baru saja ia lihat bukanlah ilusi. Maksarni baru saja berubah menjadi kabut, lalu kembali dalam wujud utuh, sesuatu yang tak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Rojak, atau makhluk yang kini menguasai tubuhnya, mulai tertawa lagi. Tapi kali ini, ada ketakutan dalam tawanya. Jadi, kau masih ada, bisiknya. Aku sudah lama menunggu ini, Rawa Rontek. Maksarni tersenyum tipis, tatapannya berubah tajam. Dan aku sudah lama menunggumu kembali, penunggu tanah hitam, jawabnya. Asep Ganas hanya bisa terdiam. Ia baru menyadari satu hal, ini bukan lagi urusan premanisme. Ini adalah pertempuran antara dua kekuatan yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Suasana di terminal Garut berubah mencekam. Hawa dingin yang menusuk tulang semakin pekat, seolah malam turun lebih cepat dari yang seharusnya. Warga yang masih menyaksikan dari kejauhan mulai merapatkan diri, sebagian dari mereka komat kamit membaca doa, sementara yang lain hanya bisa menahan napas, tak berani bergerak sedikitpun. Maksarni dan Rojak, atau lebih tepatnya entitas yang kini menguasai tubuh Rojak, saling menatap tajam. Di antara mereka ada sejarah yang tak diketahui siapapun, kecuali oleh mereka sendiri. Aku pikir kau sudah lenyap bersama tanah yang menelanimu, ujar Maksarni dengan suara berat. Tapi sepertinya ada yang membangunkanmu. Rojak tertawa serak, suaranya menggema tak wajar. Kau tahu betul, Rawa Rontek, aku tak akan pernah benar-benar mati. Sama sepertimu, tubuhnya mulai bergetar hebat, lalu perlahan kulitnya berubah kelam seperti tanah basah. Kuku-kukunya semakin panjang, dan urat-urat di lehernya tampak menonjol seperti akar pohon yang menggeliat. Tapi sekarang, waktunya sudah tiba, waktunya aku membalas dendam. Asep Ganas yang masih berdiri di dekat sana merasa lututnya melemas. Ia bukan orang bodoh, ia tahu apa yang ada di hadapannya bukan lagi sekadar manusia. Ini gila, bisiknya, wajahnya pucat. Ia menoleh ke arah preman-premannya yang tersisa, berharap ada yang berani membantunya, tapi mereka semua telah mundur dengan ekspresi ngeri. Maksarni tetap tenang, ia merogoh sesuatu dari balik bajunya, sebuah kantong kecil berisi tanah hitam. Dengan gerakan cepat, ia menaburkan tanah itu ke tanah, lalu menggumamkan mantra dalam bahasa yang tak dipahami siapapun. Seketika, tanah tempatnya berdiri bergetar, mengeluarkan hawa panas yang berlawanan dengan udara dingin di sekitarnya. Kau ingin bertarung denganku lagi? Baiklah, ucapnya, tapi kali ini, aku akan memastikan kau tak akan kembali lagi. Rojak, atau makhluk di dalamnya, meraung marah. Ia melesat maju dengan kecepatan luar biasa, cakarnya mengarah langsung ke wajah Maksarni. Namun, sebelum ia sempat menyentuhnya, tubuh Maksarni kembali berubah menjadi kabut tipis, menghilang dari tempatnya berdiri. Dalam sekejap, ia muncul kembali di belakang Rojak dan menempelkan tangannya ke punggung lelaki itu. Kembalilah ke tanah, bisiknya. Tiba-tiba, tubuh Rojak mengejang hebat. Dari dalam tubuhnya keluar asap hitam pekat yang menjerit seperti ribuan suara yang disiksa. Preman-preman yang melihat kejadian itu langsung berlari ketakutan, beberapa bahkan jatuh tersungkur saking paniknya. Asep Ganas hanya bisa terpaku, matanya membelalak. Ia ingin melarikan diri, tapi tubuhnya terasa beku, tak mampu bergerak. Rojak menjerit semakin keras, tubuhnya bergetar tak terkendali. Lalu, dalam satu hentakan kuat, arwah jahat yang merasukinya terlempar keluar, melayang di udara dalam wujud kabut hitam yang mengerikan. Maksarni melangkah maju, tatapannya penuh kewaspadaan. Ini, kesempatan terakhirmu untuk pergi, katanya tegas. Atau aku akan mengakhiri semuanya di sini. Arwah hitam itu melayang di udara, bergelombang seolah ragu. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan suara tertawa kecil, lalu berbisik pelan, ini belum selesai, Rawa Rontek, sebelum menghilang ke dalam kegelapan malam. Rojak terkulai lemas di tanah, tak sadarkan diri. Maksarni menarik napas panjang, lalu menoleh ke arah Asep Ganas. Kali ini,
Senyumnya tak lagi penuh amarah, melainkan peringatan. Dan kau, katanya pelan, jangan bermain-main dengan sesuatu yang tak bisa kau pahami. Asep Ganas tak sanggup menjawab. Ia hanya bisa menatap nenek tua itu dengan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Terminal Garut masih diselimuti ketegangan. Warga yang bersembunyi di balik kios dan kendaraan mulai berani menampakkan diri, namun mereka tetap waspada. Rojak tergeletak tak sadarkan diri, sementara Asep Ganas berdiri dengan tubuh kaku, wajahnya pucat pasi. Seluruh kejadian barusan masih berputar di kepalanya, tawa mengerikan, tubuh Rojak yang berubah, dan Maksarni yang tak bisa mati. Maksarni menatap langit malam yang kini kembali sunyi. Sudah selesai, gumamnya. Namun, ia tahu, ini bukan akhir yang benar-benar akhir. Makhluk itu memang telah pergi, tapi ia belum musnah sepenuhnya. Akan ada waktu di mana ia kembali, mungkin dalam bentuk lain, di tempat lain, dengan korban yang berbeda. Dengan langkah perlahan, ia berjalan mendekati tubuh Rojak yang masih tak bergerak. Warga berbisik-bisik, takut mendekat. Maksarni lalu meraih sejumput tanah dari kantong kecilnya dan menaburkannya ke dada Rojak sambil menggumamkan mantra pelan. Sejenak tak terjadi apa-apa, lalu tiba-tiba tubuh Rojak tersentak, matanya terbuka lebar, kembali seperti manusia biasa. Ia megap-megap seperti orang yang baru saja keluar dari dalam air. Asep Ganas melangkah mundur, menatap Rojak dengan ketakutan. Roj, lo, masih lo, kan? Tanyanya ragu. Rojak mengerjap beberapa kali, napasnya masih terengah-engah. Bang, aku kenapa? Suaranya lemah, tak sadar dengan apa yang baru saja terjadi padanya. Maksarni menatapnya dengan iba. Kau selamat, nak, katanya pelan. Tapi kau hampir kehilangan nyawamu karena kesombongan teman-temanmu. Rojak mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemah. Beberapa warga akhirnya memberanikan diri membantu, meski mereka masih takut dengan apa yang baru saja terjadi. Asep Ganas tahu ia tak bisa lagi berpura-pura kuat. Lututnya gemetar, gengsinya sebagai preman terminal kini tak ada artinya lagi. Ia menatap Maksarni dengan tatapan bimbang, antara takut, hormat, dan kebencian. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu dirinya telah kalah. Tak hanya dari Maksarni, tapi juga dari ketakutannya sendiri. Maksarni berbalik, bersiap meninggalkan terminal. Jangan pernah lagi bermain dengan sesuatu yang tak bisa kalian kendalikan, ucapnya tanpa menoleh. Kalau kalian masih berbuat onar, aku akan kembali. Suaranya terdengar dingin, penuh peringatan. Malam itu, terminal Garut berubah selamanya. Tak ada lagi yang berani mengusik Maksarni, tak ada lagi preman yang berkuasa seperti dulu. Dan bagi Asep Ganas, malam itu adalah pelajaran pahit yang akan ia ingat seumur hidupnya, bahwa ada hal-hal di dunia ini yang lebih mengerikan daripada sekadar manusia. Malam di terminal Garut kembali sunyi, namun ketakutan masih menggantung di udara. Warga yang tadinya menonton dari kejauhan mulai memberanikan diri untuk keluar dari persembunyian, menatap Maksarni dengan mata penuh rasa hormat dan gentar. Beberapa pemuda yang biasa menjadi saksi bisu atas kekuasaan Asep Ganas kini melihat kenyataan baru, kekerasan yang selama ini mereka takuti ternyata bukanlah yang paling menakutkan di dunia ini. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang tak bisa mereka lawan dengan pukulan atau pisau belati. Asep Ganas, yang biasanya berdiri tegak dengan dada membusung, kini tampak seperti seseorang yang baru saja kehilangan seluruh harga dirinya. Ia mencoba menatap Maksarni dengan tatapan penuh dendam, tapi tubuhnya tak mau bergerak. Ada sesuatu dalam diri nenek itu yang membuatnya lumpuh dalam ketakutan, sebuah kehadiran yang tidak seharusnya dimiliki oleh manusia biasa. Sementara itu, Rojak yang masih terduduk di tanah memegangi kepalanya. Napasnya memburu, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tak ingat apapun yang terjadi dalam beberapa menit terakhir, tapi ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya, seolah masih ada sisa-sisa kegelapan yang belum sepenuhnya pergi. Bang, aku ngerasa aneh, bisiknya pelan. Maksarni menoleh ke arahnya. Tatapannya tajam, penuh pemahaman. Kegelapan itu telah meninggalkan tubuhmu, nak. Tapi jejaknya masih ada. Kau harus kuat, jangan biarkan ia kembali, ujarnya. Kata-katanya membuat bulu kuduk Asep Ganas meremang. Ia tak ingin percaya dengan hal-hal seperti ini, tapi semua yang terjadi di depan matanya tak bisa lagi ia tolak. Salah satu warga yang lebih tua, seorang bapak dengan sarung lusuh dan peci hitam, memberanikan diri mendekat. Mak,
Apa makhluk itu benar-benar sudah pergi? Tanyanya dengan suara bergetar. Maksarni tidak langsung menjawab. Ia memandang sekeliling, merasakan hawa di udara. Malam terasa lebih tenang, tapi masih ada sesuatu yang mengintai di kejauhan. Ia sudah pergi untuk saat ini, katanya akhirnya. Tapi ingat, makhluk seperti itu tak pernah benar-benar lenyap. Ia akan mencari celah, mencari orang lain yang lemah hatinya untuk ia tumpangi. Asep ganas merasakan kakinya melemas. Kata-kata Maksarni seperti pukulan keras yang menghantam kesadarannya. Ia bukan hanya telah kalah dari nenek tua ini, ia juga telah membuka pintu bagi sesuatu yang lebih berbahaya. Dalam hati, ia bersumpah untuk tidak pernah lagi bermain-main dengan hal yang tak ia pahami. Dengan langkah perlahan, Maksarni mulai berjalan meninggalkan terminal. Udara malam mengiringinya dengan kesunyian yang berat. Tak ada yang berani menghentikannya, tak ada yang berani mengucapkan satu kata pun. Hanya satu hal yang tersisa di benak mereka, bahwa malam ini, mereka telah menyaksikan sesuatu yang tak akan pernah bisa mereka lupakan. Dan meskipun Maksarni telah pergi, bayangan tentang dirinya dan ilmu rawa rontek akan selamanya menghantui terminal Garut. Pagi menyingsing di terminal Garut, namun suasana masih diliputi ketegangan. Bekas pertarungan malam tadi masih terasa, meski langit kini cerah dan burung-burung kembali berkicau. Para preman yang biasanya memenuhi sudut-sudut terminal tak lagi terlihat. Beberapa warga masih berbisik-bisik, membicarakan kejadian semalam dengan nada penuh ketakutan. Asep ganas duduk di bangku kayu tua, menatap kosong ke depan. Pikirannya masih diliputi bayangan peristiwa semalam, Rojak yang berubah menjadi makhluk mengerikan, Maksarni yang seolah tak bisa mati, dan kekuatan yang tak bisa ia pahami. Tangannya gemetar saat ia menyalakan rokok, namun ia sadar betul bahwa ketakutan ini bukan sekadar paranoia. Ia telah melihat sesuatu yang nyata, sesuatu yang tak akan bisa ia lupakan seumur hidup. Di sudut lain terminal, Rojak masih terbaring lemas di sebuah bangku. Matanya kosong, tubuhnya masih gemetar sesekali. Meski kesadarannya telah kembali, ia merasa ada sesuatu yang hilang dari dalam dirinya, sebuah bagian dari jiwanya yang telah tersentuh kegelapan dan tak bisa sepenuhnya pulih. "Bang, gua ngerasa masih ada yang ngawasin gua," bisiknya pelan kepada Asep. Asep tak menjawab, ia hanya menatapnya dengan sorot mata tajam, lalu mengalihkan pandangannya ke arah jalanan yang mulai ramai. Dengan aktivitas pagi, ia tak bisa terus berada di sini. Ia harus pergi, menjauh dari terminal, dari bayang-bayang Maksarni, dan terutama dari ingatan tentang malam itu. Sementara itu, di sebuah rumah tua di pinggiran desa, Maksarni duduk di beranda rumahnya, mengunyah sirih dengan tenang. Ia tahu bahwa pertarungannya belum selesai. Kejahatan, baik yang berasal dari manusia maupun dari makhluk yang tak kasat mata, akan selalu ada. Tapi ia juga tahu satu hal, selama ia masih bernapas, ia akan tetap menjadi penjaga keseimbangan. Seorang pemuda dari kampung datang menghampiri dengan wajah penuh rasa ingin tahu. "Mak, beneran semalam di terminal ada setan?" tanyanya dengan polos. Maksarni tersenyum tipis. "Setan ada di mana-mana, Nak," jawabnya. "Kadang berwujud hantu, kadang berwujud manusia." Jawaban itu membuat pemuda itu bergidik, tapi juga membuatnya berpikir lebih dalam. Di terminal, Asep ganas berdiri untuk terakhir kalinya. Ia membuang rokoknya dan menginjaknya dengan kasar, lalu menatap tempat itu dengan penuh perasaan campur aduk. "Kita pergi dari sini, Rok," katanya akhirnya. Rojak menatapnya dengan bingung. "Loh, kemana, Bang?" tanyanya. Asep tak menjawab, hanya berjalan pergi. Ia tahu satu hal pasti, terminal Garut bukan lagi tempat untuknya. Ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya di sini, sesuatu yang tak bisa ia lawan. Dan ia tak ingin lagi menjadi bagian dari itu. Di beranda rumahnya, Maksarni memperhatikan langit. Hari ini, semuanya tampak tenang. Tapi ia tahu, ketenangan itu hanyalah sementara. Akan selalu ada orang-orang yang bermain dengan sesuatu yang tak seharusnya. Dan saat itu tiba, ia akan kembali. Karena ilmu rawa rontek tak akan pernah mati.